Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Sofiatul Hajar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen retail, di mana saya akan mewawancarai toko retail kecil tradisional yang ada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kampung Cibiuk. Toko retail yang saya akan wawancarai yaitu toko retail yang menyediakan sayur mayur, bumbu dapur, dan sembako seperti tepung terigu dan minyak kelapa. Berikut wawancaranya. Silakan disimak. Sekarang saya sudah di toko retail yang saya maksud dengan didampingi oleh pegawai toko yang bernama Bu Siti. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang. Kalau boleh tahu, toko ini barangnya itu asal-usulnya dari mana sih? Dari toko besar Caringin. Itu Ibu belanjanya belanja langsung apa ada yang memasok ke barang sini? Belanja langsung. Kalau mekanisme pembelanjaan di sini itu ada kayak resellernya apa langsung ke pelanggan gitu? Langsung pelanggan. Kalau harganya itu, kalau misalkan ada yang reseller itu, apakah berbeda dengan pelanggan apa gimana? Berbeda. Kalau begitu terima kasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih. Nah, sebelum kepada kesimpulan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu bisnis retail. Bisnis retail yaitu bisnis eceran yang berorientasi kepada pemakaian terakhir. Jadi konsumen tuh langsung bisa membeli ke si toko tersebut. Jadi bisa eceran gitu. Tanpa kita harus ke, misalkan kita membutuhkan gula pasir, kita nggak harus langsung ke pabriknya gitu. Karena kalau ke pabriknya tuh kita harus membeli sebesar, misalkan minimalnya tuh 5 kilo. Nah kalau di retail tuh kita bisa beli 1/4 kilo gitu. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai 5 saluran distribusi. Yang pertama, saluran distribusi secara langsung dari produsen ke konsumen. Saluran ini tuh terbilang sangat mudah karena produsen tanpa adanya perantara gitu. Kalau yang kedua, saluran distribusi produsen ke pengecer lalu ke konsumen. Yang ketiga, saluran distribusi produsen ke pedagang besar, ke pengecer, lalu ke konsumen, seperti halnya beras, minum-minuman, mie instan, gak langsung kan dari produsen tuh langsung ngasih ke konsumen gitu. Karena pembelian dari produsen tuh kalau yang seperti itu harus banyak kan, sedangkan konsumen tuh kita gak langsung menggunakan sebanyak itu gitu. Jadi kita harus mendapatkan itu tuh dari pengecer gitu. Yang keempat, ada saluran distribusi produsen ke agen, ke pengecer, lalu ke konsumen. Yang kelima, saluran distribusi produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke konsumen. Nah, setelah mendengarkan penjelasan saya atau menyimak penjelasan saya mengenai apa itu toko retail dan 5 saluran distribusi yang ada di toko retail, dapat saya simpulkan bahwa toko retail yang saya datangi atau saya wawancarai menggunakan saluran distribusi yang kedua. Mereka dari produsen ke pengecer lalu ke konsumen. Jadi mereka tuh dapat barangnya tuh dari toko yang lebih besar lagi, seperti di pasar Caringin. Mereka melakukan pembelanjaan tuh setiap hari untuk memasok barangnya. Udah mereka mendapatkan barang itu dari produsennya, dari toko yang lebih besar itu, mereka menjual lagi langsung ke konsumen gitu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.